Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lydia Elizabeth Manalu dengan NPM 2008-10044. Di sini kita akan membahas mengenai dasar CSS. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website atau disebut juga dengan front end. CSS juga menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Bagaimana sih cara kerja CSS? Setelah kita mengetahui apa itu pengertian CSS dan bagaimana sih fungsinya, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana cara kerja CSS. CSS membuat style di dalam halaman web dapat berinteraksi dengan elemen HTML. Elemen merupakan komponen HTML dari sebuah halaman web. Berikut adalah contoh salah satu elemen di HTML. Di sini ada contohnya. Elemen di HTML. Oke. Jika Anda ingin membuat paragraf di samping seperti coding tadi yang muncul dengan warna yang lain dan bold, Anda bisa menambahkan baris CSS seperti di bawah ini. Seperti ini. Oke. Pada contoh di atas, P atau paragraf merupakan bagian baris kode CSS untuk menspesifikasikan elemen HTML atau biasa dikenal dengan nama selektor. Di dalam CSS, selektor ditulis di bagian kiri sebelum tanda kurung kurawal atau curly bracket pertama, sedangkan informasi yang ada di dalam tanda kurung kurawal merupakan sebuah deklarasi yang di dalamnya mengandung properti dan nilai yang diaplikasikan ke dalam selektor. Di sini ada 3 macam CSS di dalam kode HTML. Yang pertama ada inline CSS. Inline CSS adalah penempatan CSS yang berlangsung dilakukan di dalam konten HTML. Penempatan CSS secara inline hanya akan mempengaruhi satu bagian baris kode. Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya. Oke, yang kedua ada external CSS. External CSS adalah penempatan baris kode CSS menggunakan file CSS. Tata ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan sebagai besar pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Jika menggunakan penempatan secara eksternal, Anda harus menambahkan header untuk memanggil file CSS di dalam file HTML seperti contoh di bawah ini. Seperti ini. Oke. Yang ketiga, ada internal CSS. Internal CSS sekilas mirip dengan inline CSS, yaitu tipe penulisan tanpa file CSS terpisah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.